Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi di kesempatan bulan suci bulan Ramadan ini. Kami dari seluruh tim channel Sunyi Sepi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita dan kalian diberikan keberkahan di bulan suci ini, diberikan kenikmatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya menceritakan kisah pengalaman yang dialami oleh salah satu narasumber. Ini tentang kesaksian pelaku pesugihan. Nah, ini sebut saja namanya Mas Bayu. Mas Bayu menceritakan temannya yang bernama Yanto. Yanto ini seorang pelaku pesugihan. Yang diceritakan Mas Bayu ini rasa gelisah dan gusarnya Yanto setelah hidup dalam serba kecukupan. Yang dilakukan Yanto itu ternyata pesugihan jual umur, dan itu dilakukan oleh Mas Yanto ke tempat pesugihan di salah satu wilayah pantai utara Jawa, yaitu di Pekalongan, yaitu dengan pesugihan Dewi Lanjar. Nah, sebelum saya menceritakan lebih jauh, nah ini saya ingin menjelaskan di dalam pesugihan Dewi Lanjar yang konon katanya itu tidak memakan tumbal, tapi di situ ada kontrak. Kontrak itu yang harus dilakukan oleh pelaku pesugihan. Misalkan dia usianya itu sampai 50 tahun. Sebelum dia mencapai usia 50 tahun, dia akan meninggal di usia 40 tahun ataupun berapa kontrak yang dia sudah sepakati kepada penguasa atau kepada sesembahan pesugihan tersebut. Nah, ini yang dialami oleh Yanto yang menceritakan ke Bayu. Nah, karena Bayu ini memang salah satu narasumber yang mengantar Yanto, yang dulunya Yanto itu bukanlah orang yang serba kecukupan, orang yang kaya raya, orang yang penuh dengan kemewahan, orang yang mampu berbakti kepada orang tuanya, orang yang punya sosial tinggi, tapi semuanya itu alih-alih Yanto untuk menutupi dia melakukan pesugihan. Awal ceritanya, Yanto mengajak Bayu dalam keadaan Yanto yang waktu itu benar-benar tidak karuan hidupnya. Dia harus menanggung beban untuk istri anaknya, kedua orang tuanya, dan juga adik-adiknya. Sebagai tulang punggung, Yanto itu harus bekerja ekstra lembur dari pagi sampai pulang kadang jam 10 malam. Itu semuanya demi keluarganya. Tapi yang dilakukan dan usahanya Yanto setiap hari seperti itu terus menerus. Yanto merasa sudah tidak sanggup lagi dan dia merasa terbebani dengan keadaan seperti itu. Nah, singkat ceritanya, Yanto menceritakan keluh kesahnya sama Bayu. Lewat Bayu ini, Yanto minta diantar ke salah satu tempat pesugihan yang dikenal pesugihan Dewi Lanjar. Disitulah Yanto bersama Bayu mendatangi juru kunci, menceritakan keluh kesahnya, dan juru kunci ini memberikan syarat dan saran yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan ritual-ritual pesugihan. Nah, waktu itu Bayu, sebelum Yanto ini melakukan ritual, Yanto itu disumpah dan dijanji oleh juru kuncinya untuk bersedia kalau apapun yang terjadi dengan kamu, yaitu Yanto, kamu siap menanggung risikonya. Dan risiko tersebut yaitu kontrak jual umur
Yanto yang waktu itu pikirannya sudah memang tekad bulatnya, apapun risikonya dia siap. Tanpa pikir panjang, Yanto mengiyakan dengan cara berjabat tangan sama si juru kunci. Nah, singkat ceritanya, syarat dan semuanya itu beberapa harinya disiapkan Yanto sama Bayu. Yanto dan Bayu datang lagi ke juru kunci dengan segala sesuatunya yang sudah dipersiapkan. Bayu meninggalkan Yanto. Yanto yang bersama juru kunci di salah satu rumah kuncinya. Yanto diantar di satu tempat, di mana tempat itu benar-benar tidak ada yang tahu, hanya juru kunci yang tahu. Karena pintu itu seperti pintu gaib, walau alam. Karena Bayu pun benar-benar heran di mana Yanto itu ritual. Karena yang Yanto tahu, karena yang Bayu tahu, dia hanya mengantar sampai di rumah juru kunci. Singkat ceritanya, kurang lebihnya itu 21 hari terakhir Bayu itu mengantar, Yanto itu kembali pulang ke keluarganya. Saat dia balik ke rumah menemui istri dan keluarganya, Yanto menjelaskan ke istrinya kalau nanti akan ada tamu yang datang ke sini, kamu jangan takut. Itu dijelaskan ke istrinya. Hari pertama, hari kedua tidak kunjung datang, tapi di Selasa Kliwon Yanto kedatangan tamu dengan suara kereta kencana seperti derapan kuda. Dari suara derapan kuda inilah Yanto mendapatkan beberapa kantong kresek yang berisi uang. Nah, saat itu orang tuanya yang sudah terlelap, anaknya, adik-adiknya, entah kenapa malam itu benar-benar satu keluarganya itu tidak ada yang tahu kecuali istrinya Yanto. Ini yang diceritakan Yanto ke Bayu. Nah, saat Yanto mengambil 2 kantong kresek yang sudah ada di depan rumahnya, kantong kresek itu dibawa masuk, dibuka, ternyata uang semua. Dan istrinya benar-benar kaget. Itu siapa, Pak? Itu siapa tadi yang datang ke sini dengan suara kereta kuda? Singkat ceritanya, Yanto menjelaskan ke istrinya kalau uang yang dia dapatkan ini adalah hasil ritual suami kamu, yaitu Yanto, selama 21 hari di tempat pesugihannya Dewi Lancar. Ibu jangan takut, karena pesugihan ini tidak ada tumbalnya. Benar, Pak, bukannya setiap pesugihan itu ada tumbal. Ibu jangan khawatir, bapak, ibu, anak, termasuk kamu, istriku, semuanya aman. Karena bapak sendiri yang nanggung risiko dari apa yang sudah ibu lihat saat ini, yaitu uang yang sangat banyak. Nah, singkat ceritanya, uang itu digunakan untuk melunasi hutang-hutang orang tuanya, kebutuhan sekolah adik-adiknya, merenovasi rumah, dan Yanto membuka usaha yang waktu itu, usaha yang dilakukan Yanto yaitu konveksi. Karena sebelum Yanto melakukan ritual, Yanto memang sebagai buruh jahit. Nah, keahlian seperti itulah yang membuat Yanto berpikir ingin membuka konveksi seperti yang lainnya. Nah, singkat ceritanya, dalam 1 bulan Yanto mampu membuka konveksi dengan 7 orang karyawan. Dan yang dilakukan Yanto dengan uang yang sangat banyak ini, Yanto dengan mudahnya menggaji karyawan, membeli barang, membeli bahan, menjual itu dengan harga yang sangat murah. Dia tidak peduli. Itu semua hanya sebuah alih-alih agar orang tidak curiga dengan kekayaan Yanto. Nah, singkat ceritanya, setelah 1 tahun konveksinya Yanto yang tadinya 7 orang, dia mampu melebarkan usahanya ke beberapa rumah tetangga-tetangganya. Usahanya Yanto 1 tahun itu benar-benar membuat Yanto dikenal di lingkungannya itu sebagai bos yang dermawan. Karena setiap
minggunya, di setiap bulannya, setiap karyawan itu diberikan uang lebih. Ini yang dilakukan Yanto agar mereka itu tidak curiga apa yang sudah membuat Yanto itu menjadi orang yang kaya. Alasannya dengan cara sedekah ini uang itu akan balik lagi. Tapi itu semua hanya tipu muslihat bagi Yanto agar orang tidak tahu kalau semuanya itu hanya akal-akalan Yanto. Ini cerita dari Bayu. Nah, setelah 1 tahun usaha Yanto yang benar-benar luar biasa, Yanto mampu membuat rumah yang begitu besar lewat membeli tanah kosong. Setelah 1 tahun itu, Yanto ini mampu membeli tanah kosong yang digunakan untuk membangun rumah yang sangat megah, dan total biaya pembangunan rumahnya itu ya ratusan juta. Ukurannya itu ya kalau 1 tahun hasil konversi itu ya tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Yanto karena uang yang begitu banyak, rumah yang begitu megah, dia tidak memikirkan konversinya itu wajar apa enggak. Dari situlah akhirnya semuanya itu merasa ada yang janggal kalau yang dimiliki Yanto itu benar-benar dari pesugihan yang dimiliki Yanto. Tapi kecurigaan orang-orang tentang pesugihannya Yanto tidak bisa dibuktikan karena keluarganya itu tidak ada yang ditumbalkan, istrinya, orang tuanya, anaknya, dan siapapun itu tidak ada yang ditumbalkan. Tapi tidak bagi Bayu. Bayu tahu betul kalau kekayaannya Yanto itu semua karena kontrak dengan juru kunci untuk sesembahan pesugihannya Yanto. Dalam kurun waktu 5 tahun setelah Yanto ini sudah menikmati segala-galanya, singkat ceritanya setelah 5 tahun Yanto menjadi orang yang kaya raya, orang yang benar-benar disegani, dihormati di kampungnya. Tapi bagi Yanto kegelisahan, ketakutan itu selalu di dalam hati dan pikirannya Yanto. Dan singkat ceritanya, Yanto keluh kesah ke Bayu, umurku sudah tidak lama lagi yuk. Mungkin beberapa tahun lagi aku akan meninggalkan dunia selamanya ini dan aku akan menjadi pengikut dari pesugihan yang sudah memberikan aku kekayaan semegah ini, sekaya ini. Bayu mendengar apa yang dialami Yanto, ternyata kekayaan dan kemegahan semua yang serba ada. Setiap pelaku pesugihan, contohnya Yanto, tidak pernah merasakan ketenangan di dalam hati dan jiwanya. Kekayaan orang yang melihat itu hanyalah di mata luar saja, tapi kalau melihat batinnya Yanto, seperti ceritanya ke Bayu, Bayu pun bisa merasakan bagaimana kekhawatiran, ketakutannya kalau satu waktu dia meninggalkan dunia yang benar-benar pernah membuat dia itu disegani, dihormati dengan kekayaannya. Singkat ceritanya, dan tiba waktunya Yanto yang gusar setiap hari, setiap minggu dia datang ke Bayu menceritakan keluh kesahnya. Bagaimana nanti kalau dia sudah meninggal? Apakah istri dan anak-anakku akan kehilanganku? Apakah mereka itu akan tetap kaya? Ini yang dikhawatirkan Yanto, si pelaku pesugihan, menceritakan ke Bayu. Dan waktu itu benar-benar sudah tiba saatnya perjanjian kontrak. Yanto harus meninggal dunia di usia yang belum terhitung tua, usia yang kurang dari 50 tahun. Dia sudah meninggal dunia. Dalam kontraknya Bayu mengingat selama kurang lebih 15 tahun Bayu kurang lebih 15 tahun Yanto menikmati kekayaan dari pesugihan Dewi Lanjar. Rasa penasaran
Bayu dengan pelaku pesugihan setelah dia meninggal, apakah jasad dari Yanto yang dimakamkan itu bukan pocong? Karena mitos dan juga cerita-cerita yang dia dengar dari beberapa praktisi orang pintar, kalau pelaku pesugihan yang dimakamkan di liang lahat bukanlah pocong. Rasa penasaran itu benar-benar ditanyakan Bayu secara langsung ke orang pintar, yaitu ke salah satu kiai dan guru dari temannya Bayu. Dia datang langsung meminta diantar ke kiai, menanyakan perihal masalah sosok pelaku pesugihan setelah dia meninggal. Dari Pak Kiai itu menceritakan dan menjelaskan ke Bayu, orang yang bersekutu dengan iblis, siluman, jin atau apapun setelah dia meninggal, dia akan mendapatkan hukuman dan siksaan, yaitu di neraka jahim, neraka yang paling bawah. Dan itu sudah dipastikan. Jadi bagi para pelaku pesugihan, orang yang melihat kalau yang dikuburkan itu bukan pocong atau gedebok pisang, karena mereka yang sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sudah dipastikan masuk neraka. Jadi mereka pelaku pesugihan, mungkin para malaikat tidak akan menanyakan, tapi langsung menyiksa sampai nanti di hari kiamat dan sudah dipastikan masuk di neraka jahanam. Wallahu alam kalau mereka dijadikan budak pesugihan karena perjanjiannya dengan siluman iblis, dan iblis memang sudah berjanji pada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak sebanyak-banyaknya umat yang beragama dan berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menduakan, untuk menjadi pengikut iblis. Dan inilah contoh-contoh dari orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ganjarannya seperti iblis, pasti masuk ke neraka. Masalah orang yang dikubur dilihat bukan mayat tapi gedebok pisang, wallahu a'lam, itu dijelaskan oleh kiai sekaligus praktisi kepada Bayu. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya bahwa kekayaan yang dimiliki dan dibantu lewat pesugihan dalam bentuk apapun itu hanyalah bersifat sementara. Kekal abadi itu ada di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu dijauhkan dari perilaku-perilaku sesat, dari orang-orang yang ingin mendolimi kita, dan selalu dalam lindungan dan rahmat dari Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilindungi dan diberikan rahmat dan karunia oleh Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami seluruh tim channel Sunni Sepi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga amal ibadah di bulan puasa kita ini menjadi amal yang terbaik untuk kita menjalankan ibadah puasa ini. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.